Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang menemukan gagasan dan membangun sebuah usaha. Ide dalam berwirausaha datang dari konsumen yang membludak padahal barang atau jasa tidak ada, atau ide datang dari penciptaan produk atau jasa, atau jaringan pemasaran, atau pengembangan suatu produk yang ada, dan lain sebagainya. Kunci berjualan yang baik adalah menjual produk atau jasa di saat yang tepat, yaitu ketika waktu untuk membuka sebuah usaha memang tepat dan ketika konsumen yang dituju sedang membutuhkan dan menginginkan barang tersebut. Wirausahawan tersebut harus berjuang untuk meraih kepercayaan dari banyak pihak agar produk atau jasa yang ditawarkan diterima dengan baik oleh banyak kalangan. Setelah seorang entrepreneur mempunyai sebuah ide yang bagus dan kemudian ide tersebut berhasil dituangkan dalam sebuah produk atau jasa, maka belum tentu produk atau jasa itu berhasil memenangkan pasar. Kemudian menjalani proses untuk sebuah tujuan atau goal oriented. Jika seorang wirausahawan mempunyai sebuah ide, maka ia harus segera mengeksekusi idenya tersebut dengan cara mengedepankan keramahan, ketulusan, perhatian, wawasan, dan kepedulian. Yang pertama, menjadikan part-part dari ide tersebut adalah penting dengan memperhatikan detail yang dilakukan dengan perencanaan yang matang. Kemudian, surprise and delight, yaitu kejutan-kejutan yang membedakan produk atau jasa Anda dengan para pesaing yang sudah ada. Langkah selanjutnya yaitu selalu terbuka menerima kritikan dengan menjadikan siapapun sebagai sahabat. Kritikan menjadi cambuk, baik kompetitor, pelanggan, mitra, dan lain-lain. Kedua, leave your mark, tinggalkan jejak, warisan, serta kesan untuk usaha yang sedang dibangun. Beberapa tahapan dalam menjalankan proses untuk berwirausaha yaitu mulai dari start atau saat ini. Jika seorang wirausahawan ingin melakukan start untuk usaha yang akan dibangunnya, maka haruslah ia berpikir untuk keberlangsungan jangka panjang untuk usaha yang akan dilakukannya. Keberlangsungan sebuah usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, misal teknologi, para pekerja, dan pelanggan. Ketika seseorang mempunyai gagasan untuk berwirausaha, maka pertama kali yang dilakukan olehnya adalah melihat, mendengar, berbicara, bermimpi, kemudian berteori. Kemudian menjalani proses. Kewirausahaan adalah sebuah proses yang dimulai dengan perilaku proaktif, yaitu dengan cara mengeksekusi mimpi-mimpi yang telah dibangun. Wirausahawan merupakan sikap di mana seseorang mampu memilih dan memilah mana prioritas yang harus didahulukan dan mana aktivitas yang harus ditunda karena hanya membuang-buang waktu saja. Yang terakhir yaitu tujuan usaha atau goal oriented. Seorang wirausahawan harus mampu mengenali beberapa unsur dasar dalam mencapai keunggulan bersaing untuk memenangkan pasar. Yang pertama, harga atau nilai. Wirausahawan harus menghasilkan produk yang berbiaya rendah agar harga jual produk mampu bersaing. Kedua, wirausahawan harus bisa menyenangkan konsumen agar konsumen puas. Ketiga, pengalaman konsumen tentang baik dan buruknya produk atau jasa akan menjadi catatan penting. Keempat, atribut produk harus bisa ditingkatkan. Kelima, layanan yang istimewa dan unik. Membangun usaha dengan berorientasi pada demand. Menganalisis kebutuhan, keinginan, dan selera masyarakat, terlebih untuk usaha yang belum pernah ada. 1. Jangan hanya fokus pada produk saja. Beberapa area sudah mulai jenuh karena banyak penjual di satu produk sedangkan demand yang tetap. Sehingga rezeki yang porsinya tetap diperebutkan oleh banyak penjual, misalnya banyak responden yang ditemui penulis di bidang garment, khususnya baju muslim perempuan yang hanya sukses di tahun-tahun awal. Kemudian gulung tikar karena persaingan yang sangat ketat. 2. Banyak bisnis di bidang jasa yang belum tergarap dengan baik. Mulailah berpikir jasa apa yang mempunyai banyak minat, akan tetapi belum ada yang menuangkan
mendirikan sebuah usaha. Misalnya, Tirta Hudi adalah anak muda yang mencium peluang jasa bersih-bersih sepatu, Sos & Care, sehingga usahanya bisa cepat sekali berkembang. Berikut langkah-langkah yang bisa menjadi acuan untuk mengenali peluang untuk berwirausaha. 1. Peluang tidak bisa ditangkap jika hanya dibicarakan saja. Dapat disimpulkan bahwa peluang yang baik adalah peluang yang dapat ditangkap dan bisa mengatasi permasalahan orang banyak. 2. Peluang dapat timbul dengan sendirinya jika mempersiapkan diri untuk menangkapnya. Ketika peluang itu datang, maka tidak ada celah bagi seseorang yang mempunyai karakter wirausaha untuk mengambil peluang tersebut. 3. Melakukan hijrah dari sifat perorangan menjadi berbadan hukum. Hijrah dimaknai dengan melakukan ekspansi dari usaha yang tadinya dikerjakan sendiri menjadi usaha yang dikerjakan oleh beberapa pegawai. 4. Temukan peluang-peluang yang baru untuk menjadikan perusahaan tumbuh dan naik kelas. Bisa jadi permasalahan yang ditemukan di area kepegawaian, keuangan, sistem, dan pengadaan barang merupakan awal yang untuk membenahi masalah yang ada dan menjadikan awal baru bagi sebuah usaha untuk tumbuh dan naik kelas. D. Membangun usaha dengan memanfaatkan jaringan pertemanan dan persaudaraan. Seseorang wirausaha tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan usahanya, namun ada keterkaitan dengan pihak luar baik, sebagai pemasok, pelanggan, maupun pedagang perantara. Kunci yang mereka ungkapkan ketika mereka memulai berbisnis dengan tidak memakai modal adalah mereka mendapatkan supplier yang super baik dari hasil mereka bersilaturahmi. Jaringan yang ada awalnya hanya jalinan pertemanan, persaudaraan, dan pergolegaan telah banyak menjadikan seorang sukses. Berbekalan kepercayaan yang diberikan dari kolega mereka, pada akhirnya banyak wirausahawan pemula mendapatkan pinjaman produk yang bisa mereka bayar dan lunasi. Setelah konsumen mereka membayar produk tersebut, beberapa di antara mereka mendapatkan berkah silaturahmi sehingga mendapatkan sohibul mal yang sangat baik karena memodali mereka untuk berwirausaha. Selanjutnya yaitu membangun usaha dengan berorientasi pada passion dan hobi. Wirausahawan yang memulai usahanya berdasarkan passion dan hobi adalah mereka yang ingin dan mencoba untuk memproduksikan barang atau jasa untuk memuaskan diri mereka sendiri. Usaha yang berorientasi pada hobi apabila tidak dikelola dengan baik akan menghabiskan banyak uang. Ketika hobi dikelola dengan baik dan bertemu peluang akan menghasilkan uang, dan kemudian bisa menjadi sebuah passion yang kuat. Selanjutnya, membangun usaha dengan berorientasi pada pemanfaatan barang reuse. Keinginan yang sangat kuat untuk menciptakan suatu produk dari barang-barang bekas dengan motivasi pelestarian alam menjadikan seorang wirausahawan memiliki jiwa pencipta atau kreator. Bahkan, beberapa wirausahawan bisa menciptakan nilai dari produk tertentu dengan berbahan baku sumber daya alam yang terbuang dan banyak ditemukan di lapangan. Berbisnis tidak harus selalu dimulai dengan membuat produk, karena seseorang dapat memulai bisnisnya dengan menciptakan nilai. Beberapa hal yang menandakan bahwa bisnis itu tidak harus selalu creating produk adalah: yang pertama, sebuah usaha itu creating value. Yang kedua, gunakan tangan orang lain. Menggunakan tangan orang lain merupakan cara yang efektif untuk menciptakan produk itu sendiri. Seorang entrepreneur harus lebih fokus pada penciptaan nilai daripada membuat produk, karena produk bisa dikerjakan oleh banyak orang. Yang ketiga, penciptaan value akan mempermudah pemasaran produk. Yang keempat, sebuah usaha bukan mengikuti mata rantai produk, tetapi mengikuti mata rantai nilai. Yang kelima, mencari lokasi yang murah dan mudah dijangkau oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada pasar.